Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niska Faradila dari kelas 1A. Mewakili rekan-rekan saya akan menyampaikan. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep integritas nasional, apa saja ancaman integritas nasional di era 4.0 ini, dan bagaimana solusinya. Baik, untuk membuka presentasi, rekan saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan integritas nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Revolusi Industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Era revolusi industri 4.0 menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional, namun di sisi lain telah mendatangkan berbagai pekerjaan baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Hal ini semua menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa menjadi sangat kompleks dan multidimensi. Terkait hal tersebut, di sini kami akan menyampaikan beberapa ancaman integritas nasional dalam era 4.0 beserta solusinya. Bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau Indonesia. Bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius sebab tidak hanya memengaruhi Indonesia. Liberalisme juga memengaruhi hampir semua negara di dunia. Apalagi saat ini kita telah memasuki era 4.0 yang membuat ideologi liberalisme berkembang secara pesat. Upaya mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia. Maka dari itu, penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, seluruh warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia bisa tetap terjaga. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, serta cepat atau lambat perekonomian dalam Indonesia akan dikuasai oleh asing. Karena ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan mengendali jalannya roda perekonomian. Ancaman integrasi nasional sosial budaya. Perwujudan integrasi nasional di negara kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman integrasi nasional sosial budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada dari dalam dan dari luar. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme, kekerasan,
dan bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Selanjutnya ada ancaman integrasi sosial budaya dari luar. Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Berikut ada beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap integrasi nasional sosial budaya. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Selanjutnya munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Contohnya perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Selanjutnya, semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, semakin lunturnya nilai agama. Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat berupa ancaman militer. Contoh-contoh dari ancaman militer yaitu agresi atau invasi, pemberontakan bersenjata, spionase, atau aksi teror bersenjata. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan, yaitu pertahanan bersifat semesta. Apa itu pertahanan bersifat semesta? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja, sekian pemaparan materi dari saya dan rekan-rekan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.